Berarti Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Komnas HAM. 3 serangkai ini datang untuk mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan pelimpahan berkas mereka ke kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Fakta baru terungkap dari audiensi dengan Komnas HAM, yaitu dalam 2 gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak dihadiri oleh Komnas HAM, sementara Polda Metro Jaya mengatakan Komnas HAM hadir. Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini diplomasi tingkat tinggi. Bertandang ke rumah orang yang sedang bersengketa, lalu kemudian duduk, ngopi, baca doa, ciuman. Apakah harus kita sampaikan? Cipika-cipiki, Bang. Cipika-cipiki. Apakah harus saya ucapkan? Pak, saya mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Baru dijawab, iya, saya maafkan. Ini kekanak-kanakan. Apa bedanya ketika 2015-2019 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Debat serang-serang termasuk netizen. Tapi mereka dengan duduk di kursi MRT, selesai itu masalah. Jadi yang saya katakan, kata-kata maaf tidak diatur secara tertulis bahwa harus ada kata-kata itu. Tapi stressing point saya adalah, kenapa terjadi RJ? Saya bisa satu, yang disampaikan Bang Damai. Yang kedua, saya dengar pernyataan Ibu Eli Danetti bahwa 13 Januari 2026, Ibu Eli Danetti mengajukan surat kepada penyidik untuk melakukan restoratif justice. Tanggal 8 Januari mereka bertandang ke Solo. Ketemu dengan Bapak Jokowi, terus Bang Egy Sujana memang bilang saya tidak minta maaf sama Bapak. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan datang selesai sudah. Bang Rasman menyamakan perdamaian Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mohon maaf, itu perkaranya perkara politik. Saya sebentar tidak dulu Pak. sama. Sebentar. Itu hanya perbandingan diplomasi tingkat tinggi itu loh. Iya betul. Artinya
ketika kita masuk ke ranah hukum pidana, ini kita masuk ranah hukum pidana, Ya, Mas ya, Aiman. oke. Ranah hukum pidana salah satu ranah hukum publik yang keras sifatnya, makanya asasnya ultimum remedium. Kenapa? Karena hukumannya berat, memenjarakan orang, mencabutnya, bahkan orang bisa dihukum mati. Hukum sebagai jalan terakhir. Yes. Oke, Tetapi ultimum karena remedium. ini ditempuh, maka penyelesaian pun juga harus by law. Yang disampaikan oleh Kandarasman tadi, mohon maaf, berarti Kandarasman belum baca aturan mainnya. Oke, di Ya, mana? oke. Oke. Kalau dasarnya adalah KUHP yang baru, maka restoratif justice itu diatur dari mulai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Kalau mau dibaca. Iya. Silakan. Ya. Di dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, syarat restoratif justice adalah adanya pemaafan dari korban. Pemaafan itu kan berarti namanya aja pemaaf. KUHP yang baru. KUHP yang baru. Oke. Sekarang aku masuk kepada Perpol nomor 8. Oke, ini kan pakai Perpol nomor 8. Ya, betul. Pakai aturan yang lama, belum Yes, baru. good. Aturan Makanya yang- apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR itu juga tidak tepat. Oke, sebentar. Karena restoratif justice ini Jadi bukan kalau tidak menggunakan tepat KUHP. Komisi 3 DPR ini mereka yang buat undang-undang udah ngaco kita ini, Dinda. Loh, ini undang-undangnya ngomong kok. Jadi di Polda Metro Jaya memang ikut bareng ke situ. Saya nggak ikut bareng, justru ditanya siapa saja yang ada. Belum ada waktu itu di situ. Belum ada. Oke, clear. Nah, siapa namanya itu? Ajudan tadi nanya, yang mana Pak? Nanya ke Pak Jokowi loh, ya kan? Soalnya ada 5 orang. Bang Egen nyeletuk. Ada 5 orang, siapa aja? Sebutkanlah 5 orang, saya lupa. Cuma yang saya ingat ada Pak Imam disebut sama Pak Rosadi. Nah, Bang Egi minta, udah Pak Jokowi suruh aja duduk sini saksikan. Pak Imam dan Pak Rosadi itu apa? Penyidik. Penyidik. Katanya tadi nggak ada. Masa gimana sih? Aduh. Nanyanya apa sih? Saya cerita aja nih. Gimana sih? Pak Imam dan Pak Rosadi itu penyidik. Iya. Ada di rumah itu? Ada bukan di ajudan. rumah, kata ajudan. Oh, ada di mana? Itu kan urusan internal polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu telepon-teleponan. kan, Telepon-teleponan. oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 ajudan. orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat. Cuma disebutkan ada orang Dan ini. langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta, sedikit. Bang Egy yang minta penyidik itu hadir. Dikit. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Ah. Itu Iman yang dimaksud itu Imam Pak bukan Imam. itu Kombes Iman Imanudin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa penyidik. Iman? Hah? Anda sebut Pak Imam. Imam katanya. Bang. Ya itu Dirkrim. Bang, atau siapa? Bang Aiman. Iman apa Imam? Nggak, jangan nanti salah Bang, ini. Ini Bang salah. Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini Ini Bang Rismon nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, 1 adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5 Oke, Polda dan Metro. Kombes Imanudin Oh, Dirkrim. di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi 2 Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. Artinya ketika Bang Egy tahu ada 2 dari 5 itu ada 2 Dia orang. ini belum pernah sebelumnya disampaikan ini. Iya. Jadi Bang Egy sendiri yang minta penyidik duduk di sini. Tadinya keberatan Rejo justru, nanti aja Pak Jokowi udah selesai tuh. Dialog yang lain lagi. Udahlah Pak Jokowi, di sini ada nggak polisi? Begitu loh, polisi ya, bukan penyidik. Polisi di sini. Dipanggillah tuh ajudan. Ada 5 orang Pak Jokowi, yang mana? 2 orang ini pas Bang Egy dengar, saya tuh waktu itu belum kenal nih, ya. Dan Pak Imam saya nggak kenal, paling surat saya ke Reskrim tapi saya nggak tahu orang yang mana, ya kan? Para saudari, saya ternyata itu unit 5 apa 1 ya. Saya bukan diperiksa di situ. Gitu loh. Jadi saya diperiksa di 3 apa 5 ya, saya nggak tahu. Polda Metro Jaya telah menerima 3 laporan dan 2 pengaduan masyarakat atas konten yang dibawakan oleh komika Panji Pragiwaksono dalam acara komedi Mens Rea. Penyidik hingga kini masih mengagendakan permintaan keterangan dari saksi dan ahli lainnya terkait konten Mens Rea.
Ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Sebelumnya, Panji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik buntut materi stand-up komedi yang ia bawakan dalam acara Mens Rea. Materi tersebut dinilai menyinggung dan merugikan organisasi Islam besar di Indonesia. Dalam laporan yang dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama atau NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah tertanggal 8 Januari 2026 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.